Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Ya, ini saya lihat sudah 23 anak ya yang bergabung. Nanti silakan jangan lupa mengisikan presensi kehadiran ya di Google Classroom. Di sana sudah saya sediakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memberikan pemanasan untuk kita semuanya agar kita lebih bersemangat lagi. Nanti kalian ikuti gerakan saya ya. Siap anak-anak? Ya. Gerakannya adalah tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, teriak hore gitu ya. Yang semangat. Sekarang saya akan memberikan motivasi untuk kita semuanya agar kita lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran daring ini. Saya tahu keadaan ini sudah cukup membosankan buat kalian ya, tapi saya berharap kalian tetap bersemangat ya dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya akan mereview materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang feed, record, dan tabel. Kita refresh lagi, mengingat kembali di antara salah satu dari kalian mengingatkan kepada kita apa itu feed, record, dan tabel. Ya, Bu. Field. Oh iya, Oscar, silakan Oscar. Record adalah kumpulan data dari beberapa field. Betul sekali ya. Semuanya masih ingat ya? Dan yang Masih sekarang jadi ingat ya. Bu. Iya. Sekarang saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, pada mapel basis data kali ini kita akan mempelajari KD pengetahuan 3.6 yaitu menerapkan record, tabel, dan feed. Kemudian KD 4.6 yaitu membuat record, tabel, dan feed. Tujuan dari pertemuan yang kedua ini yaitu setelah mengamati, berdiskusi, dan mempraktekkan, kalian mampu merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan tekun dan cermat. Kemudian kalian dapat membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel, dan yang kedua adalah membuat basis data dengan perintah DDL. Pengertian basis data, saya akan mengulas kembali. Ya, jadi basis data itu adalah sekumpulan data, di situ dia terorganisasi dan saling berhubungan, kemudian disimpan dalam perangkat, di sini adalah perangkat kelas, kemudian untuk mengelola data-data tersebut dibutuhkan sebuah software yang biasa disebut dengan DBMS, agar tidak terjadi kerangkapan data. Studi kasus, saya akan memberikan sebuah studi kasus, yaitu di mana Mr. X mempunyai perpustakaan pribadi, di mana ia mempunyai buku yang berjumlah ratusan, yang disimpan dalam lemari yang cukup besar di rumahnya. Dia merasa kesulitan untuk menemukan buku yang akan ia butuhkan, dan ia juga kesulitan untuk mencatat buku yang dipinjam oleh teman-temannya. Kalian bayangkan punya perpustakaan di rumah, itu berbentuk sebuah lemari besar, buku-bukunya jumlahnya ratusan, kalian masukkan ke dalam situ, kemudian kalian ingin mengambil salah satu buku untuk kalian pelajari, kalian harus mencarinya satu persatu. Kemudian kalian juga harus mengingat siapa saja yang sudah meminjam buku ke saya, kemudian siapa saja yang sudah mengembalikan, siapa saja yang belum mengembalikan. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi hal ini sehingga kalian mudah dalam pengelolaan buku? Ada yang mempunyai bayangan dari kasus ini? Melakukan materi. Dikelompokkan, Dikelompokkan, Bu. Ya. Dikelompokkan sesuai, oh mungkin ini fiksi, ini non fiksi, seperti itu ya. Atau kalian memberikan kode-kode pada buku itu, memberikan yang unik, dikelompokkan, mengelompokkannya berdasarkan apa? Oh, kalau fiksi 01, kalau pelajaran 02, seperti itu. Nanti ya, silahkan kalian membentuk sebuah kelompok. Ini saya buat kelompok ya. Kelompoknya nanti untuk kelompok 5 orang, kalian diskusikan tentang kasus ini, bagaimana nanti pengelompokannya, bagaimana nanti apa yang harus dilakukan dalam perancangan tabelnya, nanti didiskusikan, kemudian nanti kalian bisa lanjutkan di grup WA, jadi kalian masing-masing kelompok, Iya, Bu. dan hasilnya nanti bisa kita diskusikan lagi di Google. Juga nanti kalian bisa lihat materinya, di dalam materi yang saya bagikan di Google Classroom sudah ada, mana bentuk rancangan tabelnya, rancangan database-nya yang bisa kalian pelajari. Ya,
Anak-anak, apakah dari materi yang saya sampaikan tadi sudah bisa dimengerti? Bisa. Iya, alhamdulillah. Kita akan lanjut nanti kalau ada yang belum dipahami, kita lanjutkan ke diskusi di Google Classroom ya. Kegiatan kita ya. Sekarang saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan kalian saat mengikuti pembelajaran di Google Classroom. Yang pertama, kalian harus mengisikan presensi kehadiran ya. Ada materi yang telah saya share, di sini ada judulnya, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan di sini ada materi yang telah saya share tentang sintak-sintak SQL, kemudian ada media pembelajaran, dan ada LKPD yang harus kalian selesaikan setelah kalian mengamati dan berdiskusi dari materi yang telah diberikan. Sudah ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, kemudian alat dan bahan yang harus kalian gunakan, ada petunjuk pengertian LKPD, dibaca terlebih dahulu supaya kalian paham, dan di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada soal perancangan dan soal pembuatan basis data. Kemudian di bawahnya ada rubrik penilaian, ada penilaian persiapan, ada penskoran jawaban ya. LKPD yang telah kalian buat bisa kalian kirimkan lewat Google Form yang sudah saya sediakan di sini dengan mengisikan nama, kemudian kelas, dan mengupload file dari tugas yang telah kalian kerjakan. Silakan kalian kirimkan di Google Form ya, yang ada di Google Classroom. Kemudian yang terakhir ada lembar evaluasi. Kemudian di lembar evaluasi ya, di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Soal poinnya 10 ya. Bisa isikan nama lengkap, kemudian kelasnya, bisa mengerjakan soal. Soalnya terdiri dari 10 soal. Dari pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, kegiatan di Google Classroom sudah bisa dimengerti anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Iya, bagus. Kemudian, sebelum kita menutup materi pada kali ini, kita akan mengambil refleksi dari kegiatan hari ini, yaitu tentang membuat basis data, DDL, Data Definition Language. Di kalian, adakah yang akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Akfi? Silahkan, Dok. Dibuka dulu aja. DDL adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Ada apa saja dalam DDL itu sintaknya? Ada create, ada alter, ada rename, ada drop. Ya, drop itu untuk menghapus ya. Itu anak-anak yang kita pelajari hari ini, tetap semangat. Nanti kalau ada hal yang belum dimengerti, silakan kalian bisa diskusi di grup ya. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana cara membuat basis data. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana membuat tabel dalam basis data. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Insyaallah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Silahkan yang memimpin doa. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa bersama, doa mulai, berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.